الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Mas Fadli. Terima kasih Tabe Guru Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi berbicara tentang amanahnya Allah, amanahnya Rasul, dan amanah yang diberikan kepada kita. Pernikahan itu amanah. Subhanallah, anak perempuannya orang kita ambil itu karena bapaknya merasa aman kepada kita, itu amanah aman. Jadi bapaknya merasa aman, akhirnya diserahkan kepada kita. Subhanallah. Maka pasangan kita adalah amanah dari keluarganya, amanah dari Rasul, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, bagaimana jika masalah muncul bukan dari pasangan, tapi ternyata datangnya dari mertua atau dari keluarga besar? Bagaimana cara memastikan rumah tangga ini aman atau tidak? Jamaah, ini orang tua kita dahulu, para ahli bahasa menyebut rumah tangga itu bahtera rumah tangga. Ibu tahu bahtera? Apa itu bahtera? Kapal. Kapal itu kalau bukan ombak dari depan, ombak dari kanan. Kalau bukan ombak di kanan, ombak di kiri. Kalau bukan ombak di kiri, ombak di belakang. Kalau tidak ada ombak sekelilingnya, badai dari atas. Subhanallah. Maka senantiasa akan ada masalah. Kalau bukan dari dalam bahteranya, dari luarnya pun ada. Termasuk dari mertua. Bagaimana memastikannya? Memastikan kaptennya baik-baik saja. Imamnya mesti baik-baik saja. Bagaimanapun ombaknya, dia bertahan dalam bahteranya. Wow. Berusaha menyelamatkan seluruh penumpang yang ada dalam Masya rumah Allah. tangganya. Dan suami harus menjadi nahkoda yang handal. Itulah dia. Walaupun ada badai, ombak besar, tetap dia bisa mengendalikan bahteranya. Dan Wih, Masya nahkoda Allah. yang handal tidak lahir dari laut yang tenang, tapi Wih. dari laut yang banyak ombaknya. Wih, Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustaz Siap. Syam. Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah. Jamaah. Suka ngambek, Bu? Suka. Istri itu ngambeknya macem-macem. Nah, ini kita punya video nih. Ada salah seorang istri yang ngambek. Kayak gimana ngambeknya? Ini dia ngambeknya. Ini dia. Ya macem-macem. Ada perempuan yang ngambek pengen keluar dari rumah. Bawa barang-barangnya udah betul. siap pergi. Ada yang begitu ya, Bu ya?
Ini Masya Allah pengen pulang ke rumah orang tuanya. Kamu mau kemana? Pengen pulang aja ke rumah orang tua aku katanya gitu. Nah, ada yang begitu juga. Nah ini bagaimana nih Ustaz Lulung ya. Kalau sampai ada hukumnya mungkin ya. Jika ada istri yang terlihat meremehkan pernikahan. Kalau marah sedikit sama suami atau berantem sedikit keluar kata-kata ajaib. Ya itu apa sih katanya kata-katanya. Aku udah capek sama kamu. Ya udahlah kita pisah aja. Padahal ributnya gak seberapa. Cuma hal kecil. Nah ini bagaimana nih? Apakah ini didiamkan atau harus diambil tindak tegas? Wah, mau izin penjelasannya. Gitu ya? Iya. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Makasih, Masya Allah, tabarakallah. Emang perempuan suka ngambek ya. Tabe, mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, dan semuanya. Juga pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semua sehat, kembali lagi sehat. Nah gimana dalam rumah tangga, baru bertengkar dikit ngomong, ya udah aku capek, kita pisah aja. Padahal nih model istri kayak gini nih ya, sebenarnya dia pengen diperhatiin lebih dalam. Istri seperti ini caper, kenapa? Masih ingat gak pemirsa? Bunda, ayahanda semuanya. Ketika seorang istri bilang, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, padahal kenapa. Ketika seorang istri ngomong cie, sebenarnya dia lagi cemburu kepada pasangannya. Jadi sebagai seorang pasangan, benar gak Bu? Ibu gak apa-apa kan? Ibu gak capek? Enggak apa-apa, padahal capek, nggak apa-apa kan? Aku kasih duit segini, cukup-cukupin ya, nggak apa-apa. Padahal kurang. Itulah ya seorang istri itu suka pakai yang namanya pura-pura bahagia. Ingat, jangan pura-pura bahagia, omongin aja. Nah seorang suami pun juga harus ngerti bahasa wanita. Karena ingat gak ketika kita nih dulu nih ya misalnya ngambek kita pergi. Sebenarnya di hati ngapain Bu? Susul aku gitu. Jadi seorang suami ini memang dianggap sebagai suami yang ajaib. Suami yang serba bisa. Pokoknya kalau aku pergi dia harus nyusul. Kalau aku bilang gak apa-apa dia harus tahu kalau aku kenapa. Itulah ya rumah tangga ini sangat ajaib. Jadi mudah-mudahan kalau ada hal seperti ini diamin aja dulu. Aku ngambek ya udah pisah aja, diamin aja. Padahal dia kepengen disusul. Jadi yang pertama yuk kita berdoa semoga rumah tangga kita ini sama-sama saling pengertian. Ini butuh perhatian, ini butuh perhatian. Yang kedua kalau sudah butuh perhatian kita langsung yang namanya apa? Berdoa. Ya Allah Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Ya Allah jadikanlah pasanganku ini ya. Dan juga semua anak-anak menjadi penyenang pandangan mataku. Ini orang kok ngambek-ngambek mulu jadi gak senang mata kita mandangnya. Dan penyejuk hati kami ya Allah. Biar yang namanya dia ngambek, dia pun tahu kita juga capek. Jadi jangan cuman pengen dimengerti, tapi ngertiin juga pasangan kita. Ngambek, suami baru pulang kantor, ngambeknya capek lah dia. Ya gak sih? Bukan begitu Bunda? Ngambek-ngambek padahal aku duitnya kurang. Makanya ya kalau duit kurang ngomong. Kalau badan capek bilang. Kalau yang namanya kita sedih ngomong. Kalau udah ngomong insya Allah semuanya aman. Kenapa? Rumah tangga itu adalah 80% adalah komunikasi. Tuh 2, 3 komunikasi. Itu ngobrol aja. Iya. Gak usah pakai ngambek, gak apa-apa pergi. Disusulin dong, pergi. Suaminya juga bukan peramal, bukan cenayang. Itu yang tahu dia. istrinya ngambek gara-gara apa Iya, gitu benar ya. gitu ya. Ini Masya Allah, makasih banyak Ustazah Sama-sama. Lulung. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam Tunda yang dirahmati Allah. Sekarang kita mau kasih kesempatan ada guru kita Ustadz Maulana mau nanya nih sama jamaah. Biasanya jamaah yang nanya, sekarang Ustadz yang nanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Kita masuk ke segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana yang mau ditanya saya Ustadz? Wah ibu kecepatannya bagus banget. Masya Allah. Luar biasa. Pantesan mendung terus dari tadi kata ibu di sini. Iya, iya. Aku tanyanya di sebelah kanan. Oh sebelah kanan nggak jadi, ya udah saya ikut aja. Kacamata. Iya. Bapak belinya partean ini bajunya. Oh iya sama. Bagus Enggak, banget. Bapak yang ini nggak diajak waktu beli. Iya. Ukurannya nggak ada yang sama. Oh iya. Silakan saya tanya kepada ibu ini. Oh ya Allah. Silakan berdiri. Boleh berdiri ibu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lucy dari Masjid Taslim. Masjid Taslim. Jo, Bu, biasanya Jo Taslim. Wanaraja Garut. Majelis Taklim. Oke, tepuk tangan dong buat ibu. Siapa tadi namanya? Ibu Lucy. Ibu Lucy. Bulus. Bu Lucy. Bu Lucy. Iya Bu Beda Lucy lagi. ya. Bulus mah beda lagi. Bu Lucy, mohon maaf sebenarnya.
Suami kerja, Iya kerja. sibuk. Iya 1 minggu paling 2 kali. Ini paling Pak bis pariwisata gitu. Oh, Iya, nganter ke sini. bawa bus. Iya ngantar ke sini. Iya. Terus pertanyaan saya, sering nggak ibadah bareng sama suami? Jarang sih kan jarang di rumah. Suaminya jarang di rumah. Iya. Jadi gimana perasaan ibu? Ya sedih kalau itu kan sering apa kalau ada di rumah ya ke masjid. Tapi kadang-kadang ya jarang sih sama Ibadah keluarga. barengnya? Iya. 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 Apakah ibu merasa rumah tangga ibu baik-baik aja? Alhamdulillah kalau rumah Tepuk tangga tangan baik-baik dulu. saja. Masya Allah. Udah itu aja? Oh itu aja pertanyaannya. Oh ya udah makasih Iya. banyak Ibu Lucy. Iya. Tepuk tangan sekali dari lagi. Majelis tadi apa? Majelis Taklim Al Jabar Wanaraja Al-Jabar. Garut, iya. Masya Allah. Makasih banyak Ibu Lucy. Iya, Tepuk sama-sama. tangannya mana buat Ibu Lucy? Silakan Ustadz Maulana. Mohon maaf tanpa menggurui izin Ustaz Sam dan Bunda Lulung yang Masya Allah tabarakallah semangatnya dakwanya luar biasa. Maju mundur cantik. Banyak pasangan yang sibuk sehingga sudah jarang ibadah bareng. Apakah ini tanda rumah tangga kehilangan keberkahan? Ingat tujuan hidup adalah ibadah. Sebaiknya rumah tangga juga termasuk bagian daripada ibadah. Ibadah terpanjang adalah pernikahan. Ada baiknya memang kita senantiasa ibadah bareng sama pasangan. Makanya bulan Ramadan itu bulan pendidikan keluarga. Karena sahurnya sama-sama, buka puasanya bareng-bareng. Sehingga timbul yang namanya kebersamaan yang luar biasa. Maka kalau berbicara, apakah rumah tangga ada masalah kalau ibadahnya jarang? Nah, ini yang harus introspeksi diri kita. Karena kebersamaan dalam ketaatan itu luar biasa. Keberkahan rumah tangga dalam al-ibadah. Makanya saling mendoakan. Jadi kalau bisa, ketika ada suami sibuk banget kayak ibu tadi, karena 2 minggu, ya 2 kali dalam seminggu baru pulang dan sebagainya. Maka pada saat ada di rumah, tidak apa-apa, ngaji bareng, salat berjamaah bareng. Terus ada baiknya ketika suami ada, tidak apa-apa, bulan Ramadannya berkualitas namanya. Nah, dalam hal ini yang namanya ketaatan itu sangat penting. Berjamaah, berdoa bareng. Kalau bisa doanya ibu itu dibesarkan. Ya Allah, aku sayang suamiku. Jadi suami merasa dicintai. Kecintaan itu ketika saling mendoakan, saling mengingatkan. Maka disebutkan pahala yang sangat besar jikalau membangunkan pasangan untuk sholat. Tuh, membangunkan pasangan untuk sholat. Buat orang tua di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, bangunkan anak kita bukan membangunkan untuk ke sekolah, tapi bangunkan untuk sholat subuh. Bangun nak sholat. Bangun nak sholat. Kalau dibangunkan hanya untuk sekolah, berarti Sabtu Minggu libur. Nggak dibangunin. Di bangunan. Oh, di bangunan. Sebaiknya dibangunkan untuk sholat. Iya. Supaya dalam kebersamaan indahnya rumah tangga itu, indahnya dalam beribadah. Masya Allah. Baiti jannati. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam Medina yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan kembali jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana gantian dari sebelah sini dulu. Bawa bapak deh nih, kayaknya nih bawa bapak. Boleh bapak? Ya. Yang bajunya kembaran sama sebelahnya. Yang mana yang mau nanya? Oh ya bapak ini. Oh dia mau ngajak yang sama sekali. Izin pak, boleh maju ke depan? Wah di Masya Allah. Ini Pak Ustadz ini. Iya. Silakan Pak perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan nama saya Bapak Ara. Bapak Ara. Bapak Ara ya. Dari Majelis Taklim Al-Jabar Garut Wanaraja. Tepuk tangan dong buat Bapak Ara. Mau nanya sama siapa Pak Ara? Saya mau nanya kepada Ustadz Sam. Ustadz Syam. Iya. Ya, tolong panggilin Ustadz Syam dong. Ustadz Syam boleh maju dulu Ustadz Syam. Silakan Pak Ara sebelah sini deh biar lebih dekat sama Ustadz Syam. Geser lagi. Iya. Siapa? Ustadz maaf, Nggih. saya mau bertanya. Bagaimana Ustadz
Kalau istri menyembunyikan. Mengebumikan siapa? Menyembunyikan. Hah? Suami. Istri Ya, menyembunyikan suami. Enggak, Iya, suaminya. Suaminya. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan Istri muda. pengeluaran. Oh, pengeluaran. pengeluaran. Ya, pengeluaran. Dari istri itu. Nah itu apakah itu dosa? Ustaz? Tapi Bagaimana itu ada lagi yang lain? penerangan gitu? Oh, penanganan itu. Iya. aja. Penerangannya Siapa gitu yang mau bagaimana? ditangani nih Pak? Pertanyaannya tapi gini Pertanyaan, Pak, iya. kewajibannya udah dipenuhin belum? Udah. Udah. Udah dikasih istrinya nih, udah nih. Kalau Iya, udah. butuh kamu udah beres. Tapi Nah, saya masih merasa sembunyiin sisanya. kurang. Iya pasti merasa kurang. Itu Sembunyiin. jadi disembunyiin itu. Oh, itu itunya. aja Bapak Ara. Jadi bagaimana Ustadz itu? Iya, siap. Harus Saya mohon Iya. Di-clearkan terangin masalah ya? Clearkan ya. Iya, Nah, siap, oke. siap. Makasih Ya, banyak begitu, Ustaz. Bapak. Iya. Iya. Assalamualaikum, Terima kasih. tepuk tangan buat Pak Assalamualaikum Ara. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bapak Waalaikumsalam. ini Waalaikumsalam. susah untuk disembunyiin. Iya, Kenapa? susah. Besar ya. Iya, silakan Iya, Bapak. Ustaz. Boleh duduk, kasihan Bapaknya. kasih, Ustaz. Iya, makasih Seneng banyak. banget aku sama Makasih banyak kaki Bapak. gini nih. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli, Bapak yang bertanya, para jamaah, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana jikalau ada rumah tangga, apakah rumah tangga ini masih aman kalau ada suami yang menyembunyikan pengeluarannya dari si istri? Apakah ini ada dosa ini? Karena subhanallah di sisi lain suaminya sudah memenuhi segala kewajiban daripada si suami tadi ini. Maka si istri juga sudah terpenuhi. Lalu si suami ternyata di luar sana ada pengeluarannya yang lain. Maka apa hukumnya kalau dia menyembunyikan? Kalau tidak ditanya tidak berdosa. Tapi kalau ditanya berdosanya bukan karena sembunyi. Berdosanya kalau bohong. Kalau bohong baru berdosa kebohongan. Kenapa? Nabi SAW mengingatkan kita agar tidak berbohong. Karena berbohong itu menuju kepada keburukan. Hah, nggak ketahuan juga kok kemarin. Kalau saya beli pancing, nanti beli pancing baru lagi. Nanti beli ini, nanti oh subhanallah. Awalnya yang dipancing ikan, lama-lama yang dipancing. Subhanallah. Maka kalau tidak ditanya insya Allah aman. Kenapa? Karena kewajiban laki-laki suami adalah menafkahi sang istri. Untuk urusan keuangannya mau dia pakai untuk dirinya ya memang wajib dia nafkahi dirinya sendiri. Dia pakai untuk bersedekah ya memang hak dia karena uang dia. Mau dia kasih orang tuanya juga hak dia. Tapi kalau sudah ditanya usahakan berkata yang jujur. Karena jujur itu dapat pahala dan jujur itu yahdi ilal bir menunjukkan kepada kebaikan dan albirra yahdi ilal jannah kebaikan menunjukkan kepada jalan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah rumah tangga yang penuh dengan kebohongan masih aman? Rasanya sudah tidak aman. Betul. Jadi jangan sampai ada bohong-bohong di dalam Iya. dalam keuangan ke dalam apakah? Bohong yang boleh itu cuma satu dalam rumah tangga. Apa itu? Bohong kepada istri untuk memuji istrinya, ya kan? Iya, Nah. padahal sebenarnya itu jujur kok itu. Jujur sebenarnya. Jujur, cuma Tapi ada dibungkus sedikit- bohong-bohong Ada dikit. sedikit bohong-bohong dikit lah. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi pertanyaan yang mau ditanyakan sama guru kita, angkat tangannya. Ada jamaah yang mau bertanya lagi? Gantian dari sebelah sini kali ya, Ibu ya. Izin Ibu yang di tengah boleh turun Bu. Punten. Maaf, dikasih jalan. Gagah banget Ibu, main lompat-lompat aja saya yang ngilu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Al-Jabar Wanaraja Garut. Tepuk tangan dong buat Ibu Yuli. Mau nanya sama siapa Ibu Yuli? Ustazah Lulung boleh? Baik, Silakan Ustazah Lulung. siap. Nah, saya geser Silakan, sini biar lebih Bunda. dekat ngobrolnya ya. Masya Allah. Ustaz begini ya, maaf izin bertanya. Iya. Dulu ada pasangan cocok, saling cinta. Saling cinta. Tapi setelah jadi suami istri, misi dan pandangannya berbeda. padahal awal-awal cocok. Awal-awal cocok, semua Lama-lama cocok. berbeda. Iya, Oh. tapi kalau udah jadi suami istri jadi berbeda. Iya, Itu iya, bagaimana iya. menyikapinya? Bu? Menyikapi Iya. perbedaan tadi. Iya. Emang ibu merasa berbeda?
Mas. Sekalian curhat dikit, Iya, boleh lah. iya. Curcol namanya, curhat colongan. Curhat Itu colongan. aja Ibu. Iya, terima Iya, kasih. makasih. Ya tepuk tangan Assalamualaikum dong. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustazah Lulung. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, serta Buddha-Buddha semua dan jamaah. Jadi kalau misalnya dulu kita tuh cocok. Tapi setelah berumah tangga setahun, 2 tahun ya kan, sampai mungkin 20 tahun, kok mulai berbeda? Ya iyalah. Jangankan masalah pandangan, pikiran, ide-ide, badan kita aja berbeda. Badanku dulu tidak segini, kan gitu. Dulu langsing, sekarang langsung aku contohnya. Apalagi pandangan dan perbedaan dalam masalah keuangan, segala macam. Itu sudah pasti keniscayaan. Gimana caranya? Tadi ya guru kita sudah menyatakan nikah itu kan ibadah seumur hidup. Dan nikah itu adalah ilmu seumur hidup. Ilmu aja juga kita bisa bertambah dan bertambah. Kemarin kita baru ikro 1, nanti naik ikro 2. Maka ketika kita menikah, ikro 1 masih belum kenal huruf. Lama-lama ikro 2 jadi kenal, oh kayak gini ya. Jadi kita harus banyak belajar tentang pasangan kita. Ingat, pernikahan itu yang cocok tuh bukan yang namanya adalah sempurna. Tapi pernikahan yang terbaik adalah yang terbalik. Tuh 2, 3, yang terbalik. Oh yang terbalik, kita cerewet, suami kita pendiam. Kitanya sanguin, suami kita melankolis. Pokoknya ada kurang lebihnya. Jadi kalau dalam pernikahan itu ada perbedaan, satu omongin lagi. Karena apa? Dinyatakan dalam Quran, kalau ada kekurangan dalam pasanganmu, pasti di balik kekurangan ada kelebihan yang banyak. Perbedaan pandangan keuangan, ya dulu kan belum punya anak, ya duit berdua doang. Pas udah punya anak 2, 3, buat sekolah, buat makan, buat SPP, belum buat listrik. Yang suka buka aib. Kita lagi asik-asik, aib tuh. Tatit bunyi. Wah, aib. Ya kan, Itu tokan. aib ya. Tetangga denger semua soalnya. Iya. Makanya dibilangnya aib. Aib. Ya udah nggak apa-apa, nanti yang penting bicara masalah suami istri ini. Mau sampai kapanpun harus sering diskusi. Harus sering diskusi. Apalagi bicara masalah keuangan. Apalagi ini kan bicara keuangan adalah hal-hal yang paling sering jadi ribut. Jadi ribut. Suami nggak punya uang ribut, minta Ribut, cerai. iya. Nauzubillah min zalik. Kakak Fadli dulu waktu berdua kan itu ya. Sekarang anaknya berapa? Anaknya 5. Nah banyak gak pengeluarannya? Banyak dong, alhamdulillah. Saya permisi kalau Oh gitu. iya, tepuk tangan buat Ustaz Lulung. Oke, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa ini. Rumah tangga kita masih aman kan? Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.